interpretasi itu adalah bagian cara kita mengada di dunia gitu. Nah, kemudian itu yang kedua. Jadi tadi dari ada terlebih dahulu yang mempertanyakan tentang ada gitu. Mungkin kayak gini, kalau kita kenal René Descartes ya, salah satu filosof yang terkenal dengan cogito ergo sum-nya, bahwa aku berpikir maka aku ada. Tapi di dalam kajian filosofi itu nggak pernah dipertanyakan aku adanya itu bagaimana gitu ya. Mereka lupa untuk mendefinisikan ada itu seperti apa gitu. Nah, masuklah di sini jadi hermeneutika filosofis justru ingin menjelaskan dulu di situ. Heidegger itu ingin menjelaskan dulu adanya itu seperti apa gitu, yaitu bagaimana sesuatu itu mengungkapkan dirinya sendiri gitu. Bagaimana dia sesuatu itu bisa menyingkapkan dirinya lewat sesuatu itu gitu dalam memahami itu. Jadi ada, kemudian fenomenologi, dan yang ketiga nanti kita akan bisa memahami dari aspek itu, maka hermeneutika di situ sebagai bagian dari mempertanyakan eksistensi itu gitu. Jadi bukan kepada metodologi penafsirannya, bukan gitu ya, tapi hermeneutika itu sebagai bentuk dari ontologi cara kita mengada di dunia gitu ya, cara mengada di dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian ketika kita ditarik kepada pemahaman itu, pemahaman dalam hal ini kemudian pemahaman manusia lebih pada aspek menyejarah gitu, karena kita eksistensi ada sekarang mengungkapkan diri, maka setiap pemahaman itu adalah sebuah sistem yang menyejarah. Pemahaman manusia itu selalu menyejarah. Menyejarah itu adalah pemahaman itu selalu muncul dari kerangka ruang dan waktu gitu ya. Jadi tidak terlepas, makanya kemudian nanti ini sebagai kritik karena dia ada pemahaman itu berada dalam ruang dan waktu, menyejarah, nggak mungkin dong kita karena kita menyejarah ada itu sudah dengan perangkat ya, kalau kita ada di dunia itu sudah perangkat kita dengan proses-proses yang sudah kita alami, yang sudah kita pahami, pengetahuan yang ada, maka ketika kita melakukan pemahaman, nggak mungkin kita nggak punya pengetahuan awal yang sudah kita miliki gitu istilahnya mah. Kalau kita membaca sebuah teks gitu, kan nggak mungkin kita perspektif kita, background kita itu nggak ikut andil gitu di dalam proses kita memahami teks gitu. Kalau saya biasanya suka analogikannya gini. Ketika kita misalnya, memang sekarang udah nggak zaman dah baca koran gitu. Ketika kita beli koran di perempatan jalan gitu kan, kan si emangnya kan bawa banyak koran gitu kan, itu kan ada banyak bermacam-macam. Misalnya saya cari pilih koran PR gitu. Ketika saya memilih satu koran untuk dibaca saja, itu kan ada perspektif yang kita ingin ada di dalam kita. Oh, saya membeli koran PR, bukan Republika, bukan Kompas. Itu kan karena saya ingin sudah ada perspektif di dalam diri saya. Saya ingin dapatkan informasi A, B, C, D gitu kan di dalamnya. Karena saya ingin tahu konteks Jawa Barat gitu ya, kondisi-kondisi di Jawa Barat. Maka saya beli PR gitu dari Republika atau Kompas misalnya gitu. Ketika kita memilih satu teks untuk dibaca saja, itu kan kita sudah punya pemahaman namanya. Kalau dalam bahasanya Gadamer itu pemahaman, atau dalam bahasanya Heidegger itu yang disebut dengan four structure of understanding. Four structure of understanding itu, four itu dari before ya, pemahaman awal gitu ya. Ada struktur-struktur awal yang sudah ada di dalam diri kita ketika kita melakukan pemahaman atas sebuah teks, dan itu nggak mungkin kita hilangkan gitu. Makanya ini mengkritik hermeneutika teoretis yang kita harus melepaskan semua interest kita masuk ke dalam dunia dan melebur menjadi pemahamannya pengarang. Itu kalau menurut teorinya hermeneutika filosofis, nonsense gitu. That's impossible to do. Ya, nggak mungkin manusia sebagai makhluk subjektif itu menanggalkan semua interest latar belakang apa yang ada dalam dirinya. Karena itu tadi, manusia itu punya four structures of understanding, bahwa di situ ada tiga aspek ya. Ada for having itu kita sudah punya pemahaman terlebih dahulu, misalnya proses gitu ya, dari misalnya tadi misalnya Bu Amel itu kan
dari awal dilahirkan sampai sekarang itu kan udah ada pengetahuan awal yang ada di dalam dirinya gitu ya. Kemudian for fighting ada pengalaman yang kemudian kita sudah ada di dalam benak kita, pengalaman yang sudah kita lalui dalam sepanjang kehidupan kita sampai saat ini. Kemudian ada for grasping itu karena kita sudah punya pemahaman awal yang akan ingin kita dapatkan dari ketika kita interaksi dengan itu. Dan itu semua nggak akan bisa kita lepaskan, bahkan kita bisa tangkalkan. Perspektif di mana kita mendapatkan pendidikan, organisasi apa yang kita ikuti, itu akan sangat mempengaruhi perspektif teks yang akan kita baca gitu. Nah, engagement kita dalam proses hermeneutika filosofis itu kalau dalam pemikirannya hermeneutika filosofis itu adalah bagaimana tadi dialektika interaksi kita antara kita sebagai pembaca atau penampir dengan teks yang kita baca gitu. Interaksinya kalau dalam nanti disempurnakan ya Heidegger itu oleh Gadamer lewat apa? Lewat bahasa itu gitu. Karena kalau dalam pemikirannya Gadamer, bahasa itu tidak adalah realitas yang kemudian di dalamnya juga tidak bisa dipisahkan dari pengalaman, pemahaman, pemikiran, dan dari itu sendiri. Jadi kita bisa tadi, misalnya Anindita tadi sudah menjelaskan ada konteks teksnya itu yang dulu Ibu sampaikan sebagai text world itu, literary world itu ya, yang di situ kita bagaimana keterkaitan penggunaan bahasa yang dipakai, kosakata yang dipakai, bagaimana susunan kosakata dalam teksnya, dan bagaimana interaksi kita dengan teks itu yang kemudian bisa memberikan signifikansi ya, kalau dalam bahasanya Gears dan sebagainya itu signifikansi terhadap kepentingan kita sekarang membaca teks itu apa nih untuk konteks kita sekarang gitu. Jadi dialektikanya antara dua itu. Memang kalau tadi di Pak Buan menyatakan misalnya ini kayaknya ada kemiripan dengan hermeneutika kritis. Kalau yang filosofis mungkin titik tekannya dari 3 triadik itu ya, hubungan triadik itu mungkin di penafsir dan teks itu ya, dialektika antara penafsir dan teks. Tadi misalnya Aden menyatakan bahwa ini kok kayak mirip dengan Fajrul Rahman gitu ya. Nah, memang karena Fajrul Rahman banyak terinspirasi dari ini gitu ya. Jadi makanya nanti ketika yang akan berbicara tentang kenapa kita perlu membahas dulu 3 kategorisasi hermeneutika kontemporer ini, karena dari ketiga hermeneutika kontemporer ini juga banyak mempengaruhi para pemikir-pemikir muslim yang kemudian melakukan pembacaan Al-Qur'annya menggunakan hermeneutika, walaupun mereka kemudian modifikasi gitu. Jadi kita kalau dari pengetahuan dari barat itu terinspirasi, tapi kemudian tidak kita ambil taken for granted semuanya kita ambil semua gitu, tidak, tapi disesuaikan dengan beberapa aspek yang sesuai dengan ranah kita di muslim gitu ya. Jadi oleh sebab itu nanti modifikasi dari hermeneutika filosofis itu ada mungkin misalnya di double movement-nya Fajrul Rahman, kemudian Nasir Hamid Abu Zaid juga banyak dipengaruhi oleh ini gitu. Jadi ada dari hermeneutika filosofis itu banyak sekali yang kemudian menginspirasi para pemikir-pemikir selanjutnya, terutama tokoh-tokoh yang ada di muslim gitu ya. Jadi itu interaksinya mungkin dialektika yang kemudian dimunculkan dalam hermeneutika filosofi gitu. Itu mungkin kalau pemaparan dari Ibu, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Dr. Hasan. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dalam ilmu yang sangat berat dan ilmu yang memang susah untuk dipahami, Pak. Saya sendiri terus terang saja untuk memahami sosok Gadamer ya, juga Martin Heidegger itu perjalanannya untuk memahaminya itu memang berat ya, susah gitu. Tapi saya kira dengan ketekunan dan fokus insya Allah akan bisa ya. Saya berangkat mungkin dari apa yang tadi juga sudah diungkapkan dan sebelumnya pernah disampaikan waktu minggu kemarin tentang teori change and response ya, atau change and continuity. Jadi bagaimanapun kehadiran sosok Martin Heidegger itu ya, itu sangat
dipengaruhi oleh ya situasi zeitgeist ya, situasi yang terjadi pada saat itu gitu ya. Nah, yang pertama ini filsafat yang dikembangkan oleh Martin Heidegger itu dikenal dengan eksistensialisme ya, Bu ya. Jadi makanya tadi pertanyaannya kan kenapa harus filosofis gitu? Karena pertanyaannya dalam filsafat ilmu kan ada pertanyaan yang sifatnya ontologis ya. Pertanyaan tentang what does it mean of ultimate real gitu ya, atau apa istilahnya ya. Jadi ada dalam ontologi itu jadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa sih hakikat dari segala sesuatu. Jadi langsung pada filsafat ada gitu ya. Makanya tema-tema yang disajikan adalah tentang adanya manusia begitu. Nah, filsafat eksistensialisme itu ya sering kali didengar oleh kita gitu ya. Kalau ada orang yang suka punten ya, zaman sekarang kan sering memviralkan, upload itu kan istilahnya, wah ini ingin eksis katanya begitu ya. Dalam bahasa yang praktis itu seperti itu. Tapi makna terdalam dari eksistensialisme itu apa gitu? Sebetulnya saya hanya menambahkan aja dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Irma. Saya mungkin dari sisi lain ya untuk menjelaskan terkait dengan filsafat eksistensialismenya gitu ya. Ya, saya ingin nanti menjelaskan dari filsafat adanya, begitu ya. Yang menarik, Heidegger itu mengkritik filsafat Barat yang sifatnya tradisional, teknologis ya. Kemudian dia mengkritik materialisme dan juga idealisme gitu ya. Kemudian yang menarik itu dia mengkritik Homteka ya. Jadi tadi kan tentang saya ada, saya berpikir maka saya ada. Maka dia balikan. Justru saya ada maka saya berpikir gitu. Jadi menarik gitu. Bukan saya berpikir maka saya ada, tetapi saya ada dulu. Tapi ada yang bagaimana gitu. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh Soren Kierkegaard ya tentang kecemasan ya, hampa angst dalam bahasa Jerman itu apa? Angst ya. Jadi kecemasan atas being juntot gitu istilahnya, tentang kematian gitu. Jadi bukan pengertian kematian kita mati, bukan ya, kematian atas kehilangan eksistensi kita sebagai manusia. Jadi dia mengkritik bahwa manusia itu hanya sebagai subjek dan hanya sebagai sebuah kesadaran. Tapi kata dia justru manusia itu adalah dia subjek juga dia sebagai objek. Jadi ada dua hal yang sifatnya bahwa manusia itu total gitu. Nah, tapi untuk mencapai pengakuan dia sebagai manusia yang eksis, yang adanya ada gitu, bukan adanya dalam ketiadaan. Nah, itu kemudian dia mengembangkan teori tentang waktu, ya, sehingga ada bukunya kan Sein und Zeit, ya, jadi being and time gitu. Jadi being and time itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa manusia sebagai subjek dan manusia sebagai objek itu bisa mengalami apa yang tadi disebut oleh Pak Ibu Andi itu apa praktisiti ya, ada istilah praktisiti gitu ya. Praktisitas. Apa yang maksud dengan praktisitas? Nah, ini hubungannya dengan waktu. Jadi manusia itu tidak lepas dari waktu, dan waktu kata Heidegger itu bagi tiga. Ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Begitu ya. Nah, masa lampau itu dalam being tentang das sein ya, tentang das itu di sana, sein itu being gitu. Jadi being yang ada dalam waktu empirik begitu. Ada yang ada di sana gitu. Nah,
di masa lalu kita terlempar gitu kata dia. Dan keterlemparan kita di masa lalu itu tidak pernah kita melakukan protes ya. Kenapa saya tinggal berada di lingkungan seperti ini? Kenapa saya ada di Indonesia? Kita kan nggak bisa protes kepada malaikat gitu. Jadi itu ada posisi manusia itu terlempar. Dan keterlemparan manusia itu tidak bisa kemudian dikembalikan lagi menjadi ketiadaan sebagai manusia. Memang kita adanya di sini gitu. Seperti saya dilahirkan dari perut seorang ibu yang kebetulan saya dari Garut gitu. Jadi kemudian pada saat di alam rahim itu saya pinginnya sih dilahirkan di Australia gitu, ya kan, atau di Amerika gitu. Itu namanya keterlemparan, facticity gitu. Ya, dan facticity makanya orang-orang eksistensi itu mengabaikan aspek masa lalu gitu. Karena kalau orang cenderung berpikir ke masa lalu, setback itu namanya manusia yang inauthenticity, yang tidak otentik gitu, begitu ya. Nah kemudian ini sederhananya begitulah. Yang kedua masa the present. Ya, masa present ini manusia disibukkan. Kenapa manusia harus sibuk dengan dirinya? Karena ada apa yang disebut dengan das Sein ya, atau Sein Jumton. Sein Jumton itu manusia dia cemas dengan kematian. Kematian bukan kematian tidak ada roh, bukan. Tapi kematian atas hilangnya eksistensi sebagai adanya manusia, begitu. Nah, lalu manusia sibuk. Ya, disibukkan. Malahan pada masa sekarang didominasi oleh apa yang disebut dengan materi gitu ya. Ya, kita didominasi oleh keinginan yang sifatnya fisik gitu kan. Hari ini misalkan kita kerja gitu sampai kita semacam lupa gitu terhadap diri kita itu sebagai apa gitu ya. Seperti itu. Makanya dia sebut sebagai manusia yang sudah selesai persoalan keterlemparannya atau facticity-nya, tapi dia sedang berada pada situasi inauthenticity. Jadi manusia yang inauthenticity itu manusia yang didominasi oleh hal-hal yang sifatnya material gitu, ya. Oleh dunianya gitu, material gitu ya. Nah, bagaimana manusia supaya eksisnya ya diakui sebagai adanya manusia? Maka manusia harus menatap ke depan. Itu disebut dengan future gitu. Jadi saya lihat filsafat eksistensialisme itu intinya di future-nya gitu, di masa depannya gitu. Ya kan? Kata dia, kalau manusia ingin diakui sebagai manusia dan eksistensi keadaannya itu, ya. Kan kalau siapa Descartes itu berbicara manusia itu pada proses atau idealisme pada kesadaran. Tapi kalau Martin Heidegger itu bukan kesadaran, tapi kemanusiaannya. Nah, kalau manusia ingin diakui eksistensi dan keberadaannya itu, maka manusia kemudian harus harus mendesain, ya, memplanning, menatap ke masa depan. Jadi harus berada di masa depan. Kalau manusia yang berada di masa depan, tentu dia akan merancang, mendesain, kemudian melakukan sebuah perencanaan di masa depan. Itulah yang disebut dengan manusia yang otentik. Begitu ya. Jadi ini karena lebih bersifat filosofis, maka kajiannya disebut sebagai pemikiran yang sifatnya ontologis humanis gitu loh. Ya, ontologis humanis begitu ya. Dan ini respon terhadap pandangan-pandangan filsafat sebelumnya, filsafat material, ya, materialisme, kemudian filsafat idealisme dan yang lainnya, termasuk juga dia mengkritik terhadap Hong Descartes. Walaupun juga ada sih pengaruhnya, karena kan yang namanya ilmu itu tetap ada hubungan ya, ada keterikatan. Malahan ada yang disebut dengan change and continuity, ada yang berubah, ada juga yang kemudian dilanjutkan gitu.
Saya kira itu terkait dengan Heidegger. Saya sudah punya tulisan sebetulnya dan sudah termasuk di dalam buku. Ya, tapi buku itu sepertinya ketika kita baca memang banyak kekurangannya. Begitu saya kira dengan kita bisa mengeksplor kemudian melakukan tracing terhadap buku-buku terbaru, itu akan semakin melengkapi. Jadi di buku saya itu istilahnya apa ya, menyederhanakan pandangan tentang ya pandangan kita tentang Heidegger yang rumit gitu aja lah. Tapi kalau yang mau ya, sampai itu bisa di-share tuh Pak. Apanya Bu? Ya. Bukunya, buku Bapak. Oh iya. Iya benar mau. Ya ada bukunya tentang itu ya. Bisa lah itu di-share ya, sebagai bahan aja untuk dibaca. Kalau perlu sih dikritik. Saya sini kadang-kadang karena udah lama ya nulisnya, jadi kok ini banyak kelemahannya. Kritik itu sangat diperlukan kalau perlu ya, begitu. Dan yang terpenting adalah memang menyederhanakan sesuatu yang rumit itu susah, karena harus dibaca secara holistik gitu. Ya, itu bagus kalau kata Prof. Tafsir itu kalau bisa menyederhanakan dari yang rumit itu berhasil berarti. Enggak, maksudnya gini, jangan-jangan menyederhanakan ini ya analisis saya delusi gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi itu kan usaha. Ya. Al-istihad layan kudu bil istihad. Ya, jadi kalau istihadnya benar kan dapatnya 2, kalau salah kan tetap dapat 1. Itu aja, itu istihad saya untuk memahami, karena saya sebagai second reader, saya sebagai pembaca kedua gitu. Kemudian terus terang aja ketika saya baca Heidegger, karena Heidegger ini kan terus terang aja dia seorang eksistensialis yang teistik gitu. Beda dengan misalkan Jean-Paul Sartre ya, yang sangat dipengaruhi oleh Nietzsche misalkan, atau seorang Kierkegaard yang ateistik gitu ya, filsafat eksistensialismenya. Justru Heidegger ini dia lebih teistik. Makanya saya termasuk yang relatif istilahnya cukup menarik gitu. Malahan pikiran-pikirannya seringkali saya gunakan untuk meningkatkan kualitas diri, yaitu eksistensi diri ya, penguatan itu lewat apa? Perencanaan. Kalau saya itu ya yang kita ambil ya, perencanakan. Seperti bagaimana filsafat atau hermeneutika Heidegger itu digunakan untuk pembacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Saya kira begini, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Abu Zaid tentang al-magza misalkan, itu kan terkait dengan what's next gitu. Apa sih gitu setelah kita baca, apa sih? Nah itu. Jadi disinilah saya melihat eksistensi ontologis humanistiknya dari Heidegger. Dan ini Heidegger ini adalah kelanjutan dari hermeneutika Friedrich Daniel Ernst Selmayr dan Wilhelm Dilthey ya, yang merupakan jembatan utama menuju pemahaman hermeneutika dari Gadamer, Habermas, Ricoeur, Derrida, dan Levinas. Saya kira itu ya. Dan para filsuf Barat yang sudah cukup dipengaruhi oleh eksistensi Heidegger itu adalah seperti tadi, Jean-Paul Sartre, kemudian Garbel, Marcel, termasuk juga Martin Buber ya. Saya hanya bisa membaca beberapa pikirannya saja, seperti Martin Buber, kemudian Karl Barth. Yang lain-lain belum saya baca itu. Padahal itu murid-muridnya gitu ya. Seperti itu, seperti Immanuel Levinas, Merleau-Ponty ya. Kemudian Viktor Frankl yang sering kita dengar nama itu misalkan di beberapa hazanah keilmuan filsafat. Begitu ya. Kemudian kalau Gadamer saya kira tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak ya, terkait ini yang menarik tentang para pemahaman, kemudian vision of the horizon. Saya kira itu tema-tema penting di dalam menerapkan tadi antara asbabun nuzul ya, al-ibrah bil lafzi sababnya itu. Jadi asbabun nuzul itu masa lalu, kemudian kembali kepada
masa sekarang, kemudian diambillah kira-kira apa yang bisa kita peroleh dari perpaduan antara masa lalu dengan. Jadi namanya kalau Fazlur Rahman itu fungsi horizonnya itu kalau Abu Zaid itu namanya al-harokah al-banduliyah, ya, dari masa lalu masuk asalah langsung ke masa depan menjadi barzakh gitu ya. Kalau ini ketemunya ini di tengah gitu, fungsi horizon gitu ya, begitu. Tapi sepertinya sih Fazlur Rahman atau termasuk Fazlur Rahman itu termasuk cara berpikirnya lebih pada objektif ya, school kelihatannya ya, karena dia tetap dari Betty ya, Emilio Betti ya. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa Emilio Betti menjelaskan hermeneutikanya begitu. Mungkin itu aja dulu Bu dari saya. Sedikit saja. Baik. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan ya. Dan saya sangat sangat apresiatif sama Bu Andi Malakai dengan siapa tadi? Anindita. Ya, itu sudah bagus itu. Karena tidak semua mahasiswa bisa menjelaskan pikiran tokoh dunia ya, itu raksasa kayaknya itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Dr. Hasan yang sudah banyak memberikan pemahaman tadi lebih komprehensif ya berkaitan dengan kedua tokoh yang sudah kita diskusikan tadi. Memang kita perlu mendalami lebih jauh lagi sih kalau untuk, karena membaca pemahaman mereka juga tidak bisa sekali baca gitu ya, harus berulang-ulang memahaminya. Tapi mungkin intinya tadi sudah kita tangkap. Kalau yang mungkin kalau kita sederhanakan lagi, kalau sertifikat teoritis itu menggali makna itu secara reproduktif ya, karena kita ingin kembali pada pemahaman makna yang diinginkan oleh pengarang. Kalau yang tadi hermeneutika filosofis itu lebih produktif penggalian maknanya, karena tadi makna itu untuk masa sekarang dan bagaimana untuk arahan untuk masa depan tadinya sudah disampaikan oleh Pak Dr. Hasan. Itu saja dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa dicerna. Ada satu lagi, Bu ya, sebentar ya. Enggak. Gini, jadi saya sih memahami hermeneutika kemudian filsafat apapun gitu. Saya kadang-kadang berubah, Bu. Hari ini saya eksistensialis gitu. Besok saya itu Charles Sanders, saya pragmatis gitu. Tapi pragmatis dalam pengertian bukan kayak kutu loncat, bukan. Jadi pragmatis itu adalah palibilistik gitu. Jadi palibilistik itu sesuatu itu yang kita sudah dapatkan ya, itu penuh dengan kritik gitu, bisa salah gitu. Ya seperti itu. Yang kedua, saya kira eksistensialisme itu bagus untuk masa depan siapapun, termasuk para mahasiswa, untuk menatap masa depan itu harus menggunakan tadi perencanaan. Jadi gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya, gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan sebuah kegagalan di masa depan. Kata eksistensialisme, orang itu akan otentik, manusia yang otentik itu eksistensinya akan diakui, ada gitu ya. Ada bukan ada dari ketiadaan gitu. Ketika dia itu mendesain, merencanakan, membuat roadmap dan sebagainya. Termasuk juga ketika memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, ya Pak. Jadi itu motivasi kita untuk membuat perencanaan ke depan ya. Jangan hidup tanpa terencana gitu ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk para Ahmad dan Ridwan. Bicaranya juga pada dua narasumber kita tadi yang sudah presentasi ya, apresiasi juga. Dan mungkin untuk minggu depan kita lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan problematika kritis. Itu saja. Aidul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Mohon Bu Dokter, Pak Dokter mohon. Sami. Izin Nep ya. Iya Bu. Enggak Pak Dokter. Ya, Pak. Langsung balago. Apa balagonya? Langsung balago. Wow.
presentasi bakal seremam ya mah. Mantap dua presentasi mantap. Kalau kita langsung Ustaz Rohman, aku dua lagi ya kan? gimana deh? Dua lagi ya? Siapa? Aku. Oh 5 lagi. Hah? Assalamualaikum. 5 lagi? 4 lagi. 4 lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasa pusing. Aku juga pusing. Masih kurang pusing, nanti ditambah lagi pusingnya. Mari kita sama-sama pusing. Aku sabaraha Ustaz Abdurrahman. Azhar. Sabaraha tempo opatnya biasanya main tempo opat 10-nya. Iya lah saudara senama kamari mah eta mah ieu we darurat. Oh, jantan kumaha? Ieu na nuju dihubungi. Di atas. Abdi ke pusing nih, tapi itu pusing dan